الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, kabar mengejutkan datang dari negara kincir angin, Belanda. Pemerintah Belanda meminta masjid-masjid di Amsterdam mengumandangkan azan dan dikawal oleh polisi dengan syarat umat Islam ketika sholat mendoakan agar Belanda diselamatkan dari wabah virus corona. Sahabat dakwah, seorang WNI yang tinggal di Belanda, Rihan Handullah, mengatakan tidak ada orang yang tidak percaya Tuhan di kapal yang sedang dihempas badai, atau pesawat yang sebelah mesin jetnya mati, maupun mereka yang sedang berlindung di dalam foxholes atau lubang persembunyian di bawah disengan peluru dan ledakan meriam. Dalam masa pandemik ini, sebagai seorang muslim, saya mengamati fenomena yang menarik di Belanda, negeri yang super liberal dan cuek dalam urusan agama. Walaupun dikenal sebagai masyarakat Kristiani, namun dari sensus-sensus terakhir, lebih dari separuh warganya mengaku tidak mempunyai agama. Dan ia mengatakan bahwa agak berbeda dengan Eropa Selatan dengan Katoliknya, atau sebaliknya Prancis dengan sekularisimenya yang aktif. Di sini urusan keyakinan betul-betul urusan masing-masing, tidak sekental Italia atau Spanyol dalam urusan simbol agama, tetapi juga tidak seaktif Prancis dalam mensterilkan agama dari ruang publik. Belanda ini santai dan cuek saja, bisa dibilang begitu. Namun fenomena yang menarik tersebut adalah maraknya diizinkannya simbol-simbol atau syiar Islam diperkenalkan secara aktif di ruang publik. Pertama, masjid diperbolehkan mengeraskan suara azannya. Sebelum corona memang sudah ada masjid yang azannya dikeraskan dalam 5 waktu seperti Masjid Agung Ulu Cami dan Masjid Biru di Amsterdam. Nah, itu lebih banyak lagi masjid di beberapa kota lainnya yang mengeraskan azannya, entah untuk sementara selama masa sulit atau untuk selamanya. Dan yang kedua ialah kutipan ayat Al-Quran di halte-halte bis di Amsterdam, Belanda, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para tenaga medis yang berada di garis terdepan dalam perjuangan menghadapi ancaman wabah virus corona di Amsterdam, Belanda. Dia mengatakan bahwa saya masih belum tahu siapa yang memasang poster di tempat yang biasanya berisi artis atau model dengan barang yang di-endorse-nya. Surat yang tertera di poster tersebut adalah kutipan surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan yang ketiga, malam ini baru saja dilaksanakan siaran langsung dari Masjid At-Taqwa Amsterdam di NPO atau TVRI-nya Belanda. Diperdengarkan sebagian surat Al-Baqarah dan surat Ar-Rahman beserta artinya, dilanjutkan dengan khutbah singkat dari seorang ulama dan ustazah muda. Nampaknya ini pertama kalinya Al-Quran diperdengarkan dalam siaran TV di Belanda. Ia pun mengatakan entah mana yang duluan memulai, tetapi yang pasti fenomena syiar belakangan ini di Belanda tak lepas dari kebaikan yang berbalas kebaikan lagi. Salah satunya adalah penutupan masjid-masjid serentak, bahkan sebelum pemerintah Belanda mengambil kebijakan resmi untuk melakukan social distancing. Dan tidak hanya itu, beberapa masjid sudah menyiapkan diri untuk dialihfungsikan sementara menjadi rumah sakit cadangan jika kapasitas rumah sakit yang ada membludak.
Itu saja Sobat Dakwah Harian, informasi hari ini semoga bermanfaat dan membawa wawasan juga pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.